Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Juri. Alangkah lebih baiknya buat yang baru menemukan Radio Juri, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Juri selanjutnya. Kali ini Radio Juri memiliki cerita bagian kedua yang memiliki judul PKL di Kantor Bangkai. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Kamar mandi belakang. Kejadian hari pertama itu membuat Ari sedikit cemas ketika sendirian di ruang kantor. Tapi beberapa hari awal mereka disibukkan dengan pekerjaan mereka dan tak sempat memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Ada sebuah kamar mandi di ruangan belakang tempat itu dipisahkan dengan gudang peralatan event. Surya menyadari ada bau rokok di kamar mandi itu, yang artinya hanya di kamar mandi itulah yang diperbolehkan untuk merokok. Tapi tempat itu sangat dihindari oleh karyawan. Hanya selain karena lokasinya yang jauh dari ruang kantor, kamar mandi di sana memang kurang terawat dan jarang dibersihkan oleh office boy. Namun bagi segelintir karyawan yang merokok, di tempat itu menjadi favorit mereka. Sekali waktu Surya menggunakan kamar mandi itu untuk merokok. Saat itu masih ada orang di gudang yang mempersiapkan peralatan untuk event. Ia pun menghabiskan waktu cukup lama di sana hingga sebatang rokok terbakar habis. Ada sedikitnya hal yang mengganggu Surya saat itu. Samar-samar ia mendengar suara percikan-percikan api bersama bau asap yang pekat. Ia dapat memastikan itu bukan bau dari asap rokoknya. Ia pun mematikan puntung rokoknya dan keluar dari bilik. Sebelum keluar, ia mencuci tangannya di wastafel. Ada sebuah cermin di hadapannya. Awalnya Surya pikir ia sendirian di kamar mandi itu. Namun saat melihat dari cermin, salah satu pintu di balik kamar mandi terbuka dan tertutup, seperti tengah dimainkan seseorang di dalam. Ada saja keisengan orang kalau lagi ngerokok, pikir Surya. Ia pun segera keluar mengecek asal bau asap itu. Tapi anehnya di gudang sudah sepi, tidak ada satupun karyawan di sana. Suara api dan asap tidak ia temui lagi saat itu di gudang. Di tengah kebingungannya terdengar suara bilik pintu kamar mandi dibanting dengan keras. Brak, brak. Saat itu perasaan takut Surya mulai muncul. Ia ingat tidak ada satupun suara langkah kaki yang masuk ke kamar mandi saat ia di dalam. Dengan cepat ia pun pergi menjauh dari tempat itu. Aturan jam pulang kerja, rata-rata perusahaan biasanya senang saat mengetahui karyawannya rajin dan mau overtime untuk menyelesaikan pekerjaannya, apalagi tanpa dibayar. Tapi tidak dengan perusahaan ini. Seolah ada peraturan tidak tertulis bahwa karyawan harus meninggalkan kantor sebelum maghrib. Pokoknya pulang
mending kerjanya dikerjain di rumah daripada lembur di kantor, kata Mas Gilang ketika ditanya soal lembur oleh Epan. Awalnya ia kira perusahaan hanya tidak mau membayar lembur saja, sampai ada satu kejadian yang membuat Epan kapok. Saat itu Ari dan Surya sedang mendapatkan tugas survei pelanggan di luar. Epan sudah menyelesaikan tugasnya sejak siang tadi, tapi sadar ia pun ketiduran di ruang server security kantor melihat kartu absen. Di ruang server security, Epan melihat kartu absen belum pindah, jadi dia belum mematikan lampu dan belum mengunci kantor. Epan terbangun saat ada miss call dari Ari. Ia tidak mengecek jam dan mengira hari masih sore. Hal itu diperkuat dengan masih ada suara ramai dari ruang admin. Epan pun meninggalkan ruangan server saat hendak mengambil minum di dispenser ruang admin. Ia baru sadar kalau langit sudah mulai gelap. Di situ ia mulai merasa aneh dengan keramaian di ruang admin yang biasanya sudah kosong. Ia mengintip dari celah kaca pintu admin. Disitulah sekitar wajah Epan pucat. Ruangan admin dipenuhi sosok yang tidak pernah ia sangka akan ia lihat. Ruangan yang siang dipenuhi karyawan itu kini diisi oleh makhluk yang tidak jelas bentuknya. Ada yang merayap di langit-langit dengan rambut panjang yang menjuntai. Ada pria dengan setengah wajahnya terlihat tulang-tulangnya berdiri di atas meja sembari menatap ke arah pintu. Ada makhluk kerdil bertangan panjang hingga setengah tubuh pria dari pinggang ke bawah yang mondar-mandir di ruangan itu. Jelas Epan tidak berani membuka pintu itu. Ia pun segera berlari ke bawah, tapi ia terhenti saat mengingat tas dan kunci motornya ada di ruangan itu. Ia berpikir bagaimana caranya mengambilnya. Namun tak lama tercium bau bangkai dari belakang Epan. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya, tapi perasaan takut yang ia rasa membuatnya tidak berani untuk menengok. Epan pun kembali berlari turun ke bawah dan menemui security yang tengah bersiap untuk pulang. Pak Dimas, Pak Dimas, di atas Pak. Epan bersiap menceritakan apa yang lihat pada Pak Dimas, security yang menjaga kantor. Sudah, jangan cerita di sini. Ke pos ruko aja yuk, balas Pak Dimas. Itu seolah tidak heran dengan ekspresi Epan. Pak Dimas mematikan lampu lantai 2 dengan sebuah saklar yang sepertinya dengan sengaja dibuat di lantai 1 juga. Ia pun mengajak Epan keluar dan mengunci kantor. Epan keluar dari kantor hanya dengan membawa telepon genggamnya saja. Bahkan Pak Dimas pun enggan diminta tolong untuk mengambil tasnya. Mending saya anterin Mas Epan pulang daripada mengambil tas Mas Epan di atas, kata Pak Dimas security tersebut. Di pos satpam ruko, Epan diwawancarai oleh Pak Dimas dan satpam yang berada di sana. Nah, sekarang yang kalian lihat apa nih? Kata salah satu satpam yang membawakan segelas kopi untuk Epan. Pak, kok kayak udah tahu? Tanya Epan bingung. Udah biasa Mas, yang pulang habis maghrib pasti bawa oleh-oleh cerita ke kita, ucap mereka.
Epan pun menceritakan tentang apa yang ia lihat di celah pintu kaca. Terjadi obrol dugaan-dugaan dari satpam yang mendengarkan cerita Epan. Mas Epan pasti tahu kerusuhan 98 kan, ucap salah seorang satpam. Iya Pak, ada hubungannya dengan itu kah, balas Epan. Ruko-ruko di sini salah satu lokasi korban pembakaran. Katanya ada banyak korban saat itu. Kemungkinan sosok yang mengetahui di kantor masnya adalah korban-korban itu, cerita salah satu satpam. Tapi kan cuma gosip, jangan digede-gedein, singgah Pak Dimas. Iya sih, malah katanya ada cerita lebih serem lagi tentang kantor masnya, balas satpam itu lagi. Sudah, jangan diterusin. Kalau pada ketakutan, saya yang repot. Mana sekarang security tinggal saya doang, potong Pak Dimas. Hahaha, tenang Mas, kalau ada apa-apa pasti kita bantuin, kata satpam yang lainnya. Malam itu Epan pun pulang dengan diantar oleh Pak Dimas. Ia menceritakan tentang kisah itu pada Ari dan Surya melalui pesan singkat. Ternyata tidak hanya Epan, Surya dan Ari mengalami kejadian aneh juga. Salah satunya setelah Ari tidak sengaja menendang sesajen yang diletakkan di bawah tangga. Segini dulu ya ceritanya. Nanti di bagian ketiga kita akan lanjutkan cerita ini yang memiliki judul PKL di kantor bangkai. Buat teman Radio Jurig, tolong bantu share, like, dan subscribe. Pijit tombol loncengnya. Terima kasih. Agar teman Radio Jurig bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig selanjutnya. Kali ini cerita PKL di kantor bangkai. Bagian kedua sudah. Ikutin terus cerita PKL di kantor bangkai bagian ketiga selanjutnya yang memiliki cerita sesajen di bawah tangga. Buat teman Radio Jurig semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti channel Radio Jurig. Dan alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar bisa mengikuti cerita-cerita Radio Jurig selanjutnya. Terima kasih. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat.